Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu di pelayanan anak hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kak Ina ajak adik-adik berdiri, kita akan membawakan lagu Mars PA. Adik-adik, kita akan masuk di dalam ibadah ini. Sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 5. Lagunya Lihatlah, Lihatlah, dan yang kedua Di Pintumu.
Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih sayang Tuhan bagi kami sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini, beribadah impak di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman, Kak Ina ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk pembacaan firman. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menguasai adik-adik kami agar mereka boleh duduk tenang untuk mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita siapkan Alkitab untuk kita baca firman Tuhan pada saat ini. Ya, yuk siapkan Alkitab, kemudian kita buka pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Ya, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh teman kita. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebaral, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak dapat air, sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu ke Musa, kata mereka, apa yang akan kami minum? Musa berseru, kepada Tuhan, dan Tuhan
menunjukkan kepadanya sepotong kayu rusa, melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, tetapi di air itu. Kanita mengucapkan terima kasih bagi yang sudah membacakan Alkitab untuk kita semua. Nah, adik-adik, judul perikop pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi adalah di Mara dan di Elim. Apa yaitu Mara dan apa yaitu Elim? Apakah itu sebuah nama orang atau sebuah nama tempat? Nah, adik-adik, ternyata cerita firman Tuhan ini tentang Nabi Musa bersama dengan bangsa Israel yang melakukan perjalanan dari padang gurun Syur, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama Mara dan kemudian Elim. Nah, adik-adik, Kanita mau mengajak adik-adik semua untuk menonton video singkat sebagai awalan cerita firman Tuhan pada saat ini. Yuk adik-adik perhatikan ya video tersebut agar kita sama-sama mengerti dan memahami. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau.
Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, Apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, adik-adik, setelah tadi sama-sama kita menonton video yang berisi cerita tentang perjalanan Nabi Musa bersama dengan bangsa Israel melewati padang gurun Syur, kemudian Mara, dan tiba di Elim. Nah, adik-adik tadi sudah lihat ya bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat di padang gurun. Wah, tentunya kalau kita dari padang gurun itu merasa panas, yang dilihat hanya pasir banyak, terus kemudian tentunya kita merasakan haus. Nah, bangsa Israel juga seperti itu. Tetapi saat mereka melewati Mara, di situ mereka melihat ada air, tetapi airnya itu pahit. Nah, mereka bersungut-sungut, tetapi ada Nabi Musa yang tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan petunjuk dengan Musa melihat ada sebatang apa ini ya? Ya, ada sebatang-batang pohon ya, nih ranting gitu, terus habis itu ditaruh di air, dan kemudian air itu menjadi manis, dan mereka bisa minum untuk melepaskan kehausan yang mereka rasakan, dan kemudian mereka berjalan lagi, akhirnya mereka tiba di Elim. Nah, setelah mereka merasakan suatu hal yang penuh tantangan dan pahit saat ada di Mara, mereka menemukan adik-adik saat di Elim itu ada 12 mata air. Wah, banyak sekali airnya. Kemudian ada 70 pohon kurma. Wah, tentunya tahu kan buah kurma manis, yang dimakan itu manis. Nah, mereka sangat bersukacita pada saat tiba di Elim. Nih, seperti gambar ini. Nah, adik-adik, sama seperti kehidupan adik-adik dan juga Kak Nita, yaitu kita tentunya pernah mengalami hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang pahit, sama seperti bangsa Israel. Nah, kalau yang kita alami biasanya nih adik-adik, kita pernah mengalami sedih, ya sedih nih seperti seorang anak ini. Ya, siapa yang pernah sedih? Ya, tentunya kita semua pernah merasakan kesedihan. Nah, kemudian juga kita pernah merasakan sakit.
ya kita merasakan sakit. Dan adik-adik, nah nih siapa nih kalau saat lagi ulangan atau ujian di sekolah merasakan kesulitan, tidak bisa mengerjakan soal-soal. Nah, tentunya kita hanya berharap kepada Tuhan saja, karena Tuhan Yesus itu sangat menyayangi dan mengasihi kita, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi bangsa Israel dan juga Nabi Musa yang sudah menyertai perjalanannya. Dan Tuhan juga ternyata sayang sama kita, sangat-sangat menyayangi kita. Apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan menyertai kehidupan kita masing-masing. Dan adik-adik harus percaya itu, adik-adik harus percaya kepada Tuhan, meminta selalu kepada Tuhan, agar kita selalu ada dalam naungan kasih Tuhan. Ya, adik-adik ya. Jadi segala sesuatu yang kita alami, maupun itu sulit, maupun itu pahit yang kita alami, tapi kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang tetap senantiasa memberikan suatu hal yang manis kepada kita semua. Kalau kita merasakan sakit, kita harus menyadari kita bisa sakit karena apa, dan kita harus menyembuhkan diri kita harus istirahat supaya sehat kembali. Kalau kita sedih, kita minta sama Tuhan supaya kita mendapatkan bahagia. Dan adik-adik kalau saat kesulitan mengerjakan ulangan kenaikan kelas, nah adik-adik harus tetap terus berusaha, tetap terus gembira belajar dari rumah ya di situasi ini. Dan kalau kita sudah belajar, nah kita mengalami kesulitan nih saat mengerjakan soal-soalnya, tapi akhirnya kita ceria dan bahagia saat kita bisa naik kelas, bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke, adik-adik, dan kemudian kita juga bisa belajar dari Nabi Musa. Nah, dalam situasi dan keadaan apapun, Nabi Musa tetap memimpin bangsa Israel. Apapun yang dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi Nabi Musa tetap sabar, tetap berpegang teguh kepada Tuhan, supaya tetap dikuatkan dan tetap bisa menyertai bangsa Israel. Oke, adik-adik semua adalah calon pemimpin. Kita harus bisa belajar dari Nabi Musa. Ya, kita semua adalah pemimpin-pemimpin sejati. Kita harus meminta terus pertolongan Tuhan supaya kita mendapatkan masa depan yang sungguh luar biasa. Oke, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik tetap selalu semangat ya. Jangan lupa firman Tuhan ini kiranya bisa tertanam di dalam hati dan pikiran adik-adik dan dapat dilakukan di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian yang akan dinyanyikan oleh teman kita. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu, adik-adik seperti biasa, adik-adik persiapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop, ditulis namanya, ditulis sektornya, dan dititipkan kepada mama papa supaya dibawa ke gereja. Jangan lupa adik-adik ya, masukkan ke dalam amplop, diberi nama dan diberi nama sektornya masing-masing ya. Lalu dititipkan ke mama papa untuk dibawa ke gereja. Nah, adik-adik, lagu persembahan kita, Aku Suka Membagi.
Adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat. Kak Nita minta adik-adik untuk duduk yang rapi, kemudian lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ketika kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan baik. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita itu boleh tertanam di hati dan pikiran kami. Kami juga sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi pelayanan gerejamu. Di saat ini Tuhan, kami bersama-sama ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan Yesus mau berkati Pak Presiden beserta wakil dan juga para jajarannya, para menteri yang ada, Engkau memberkati mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan saja. Memberkati juga pemerintah pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan urapi mereka sehingga mereka boleh bekerja dan bertanggung jawab atas setiap yang dilakukannya. Di saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami di dalam keadaan pandemi COVID-19. Tuhan mau pulihkan selalu, Tuhan mau memberkati dan melindungi kami semua sehingga kami boleh tetap selalu sehat dan tetap selalu selamat. Berkati juga agar kami boleh tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Hamba-Mu mau berdoa bagi adik-adik layan yang berada di rumah masing-masing. Tuhan berikan kegembiraan, berikan sukacita selalu dalam menjalankan kehidupan pendidikannya walaupun belajar dari rumah. Biarlah masa depan sungguh ada bagi mereka yang mau berusaha. Tuhan Yesus berikan masa depan yang terbaik bagi adik-adik layan kami. Memberkati juga orang tua, mama, papa yang senantiasa menemani adik-adik di rumah. Tuhan berikan berkat dan kasih karunia Tuhan saja. Biarlah ya Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan boleh dilaksanakan dengan baik dan boleh menjadi orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa ungkapan syukur kami. Tuhan mau dengar dan Tuhan mau menjawab sesuai dengan waktu Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu ini, Kak Ina ada pesan untuk adik-adik, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya kita sehat. Ya adik-adik, dan ada pesan lagi untuk adik-adik, di bulan Desember nanti akan diadakan kegiatan Santa Claus is coming home. Untuk infonya, info selengkapnya ada di akhir ibadah ya. Dan yang kedua, untuk kegiatan kreativitas dengan tema menyanyi akan diadakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 jam 4 sore melalui Zoom. Adik-adik, setelah kita mendengarkan pengumuman, saatnya kita akan menerima berkat. Namun sebelumnya, kita akan menyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 203, Berkumandang Suara dari Seberang. Adik-adik, dimohon untuk berdiri, kita bernyanyi dengan semangat dan bersukacita. Kirimlah pelita
Adik-adik, saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik luar biasa sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan penuh sukacita dan gembira. Mari kita menerima berkat Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata. Ya Allah Tuhan kami memohon berkat kasih karunia dan damai sejahtera melingkupi kehidupan kami semua, mulai dari hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.